Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan itu, seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sebelum kita menjalani ibadah puasa, kita harus tahu dulu apa itu puasa, rukun-rukunnya, syaratnya, hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini, saya, Fazara Madinah Salsabila, akan membahas tentang puasa. Penasaran? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Puasa dalam bahasa Arab itu berarti asyam atau asyom. Sedangkan pengertian puasa secara bahasa ialah al-imsak, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa memiliki arti beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari bagi orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu juga. Nah, ibadah puasa itu hukumnya wajib. Yang diwajibkan di sini ialah puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, apabila ia tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, umat Islam pada masa Rasulullah SAW melakukan puasa wajib 3 hari setiap bulannya. Lalu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hal itu disebabkan karena pada hari Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulas tentang mereka itu dengan menyatakan, sesungguhnya kami umat Islam adalah lebih berhak atas Nabi Musa dibanding kalian. Lalu beliau memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beberapa waktu kemudian, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ini sebagai perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Asyia menjelaskan bahwa kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah berhubungan erat dengan periode Islam pada zaman Rasulullah. Sebab pada periode pertama di Mekah, hal yang ditekankan adalah penanaman akidah dan tauhid. Sedangkan pada periode kedua di Madinah, syariat Islam sudah mulai menjelaskan tentang kewajiban umat muslim beserta ketentuan dan hukumnya. Salah satunya ialah tadi kewajiban berpuasa. Nah, setelah itu puasa pada tanggal 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulannya itu berubah menjadi puasa tambahan yang dianjurkan atau puasa sunnah. Sedangkan yang wajib ialah hanya puasa Ramadan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini berisi tentang perintah atau kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman, yang mana puasa dimaksud ialah puasa Ramadan. Lalu Al-Baqarah ayat 184 itu menjelaskan bahwa ada beberapa orang atau golongan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dengan syarat seseorang itu harus menggantikan puasanya di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ia tinggalkan itu. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Selain itu, pada ayat ini juga dijelaskan bahwa puasa itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, sebelum menjalankan ibadah puasa, kita seharusnya mengetahui rukun puasa. Karena rukun puasa ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa. Jika salah satu rukun puasa itu tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Nah, rukun puasa itu ada 2, yakni yang pertama niat. Niat puasa biasanya diucapkan di malam hari. Adapun bacaan niat puasa ialah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lalu yang kedua ialah imsak atau menahan diri, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu ada juga syarat wajib puasa, yakni sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa. Syarat wajib puasa itu ada 7 macam, yakni yang pertama beragama Islam, 2 baligh, yang ketiga sehat, yang keempat berakal, yang kelima mampu, 6 suci dari haid dan nifas, yang ketujuh tidak sedang dalam perjalanan. Jadi bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat tadi, itu wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Sedangkan bagi orang-orang yang belum memenuhi syarat, itu tidak wajib baginya untuk berpuasa. Namun ada beberapa seseorang yang boleh meninggalkan puasa, tetapi dia wajib menggantinya di hari berikutnya. Yaitu ada 4 golongan, yakni yang pertama orang yang sakit. Sakit di sini ialah sakit yang parah, sehingga jika ia berpuasa maka sakitnya itu akan bertambah parah. Lalu yang kedua ialah lansia. Artinya orang yang sudah lanjut usia itu tidak wajib baginya berpuasa. Namun ia wajib mengganti puasanya di hari berikutnya. Atau jika ia tidak mampu, maka ia wajib membayar fidyah, yakni memberi makan orang miskin. Yang ketiga ialah orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun ia wajib mengganti puasanya di hari berikutnya. Lalu yang terakhir ialah seorang perempuan yang sedang haid atau nifas. Bahkan wanita yang sedang haid atau nifas itu diharamkan untuk berpuasa. Namun wajib baginya untuk mengqadha puasanya di hari yang lain. Dan ada juga
yaitu seorang ibu yang hamil dan menyusui. Nah, jika ibu tersebut khawatir dengan keadaan bayinya, maka ibu tersebut hanya wajib membayar fidyah. Sedangkan jika ibu tersebut khawatir akan bayinya dan juga dirinya sendiri, maka ibu itu wajib untuk membayar fidyah dan juga mengganti puasanya di hari berikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk berpuasa. Nah, selain kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, kita bisa menambah keutamaan lain dengan melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Nah, apa saja? Nah, sunnah puasa Ramadan itu ada 7, yakni yang pertama sahur. Rasulullah SAW bersabda, makanlah sahur, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi, makanlah sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Lalu, yang kedua ialah mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur ketika menjelang fajar. Jadi, tidak baik ketika kita sahur ketika masih malam. Itu tidak dilarang. Namun, dalam praktiknya Rasulullah SAW menganjurkan pada kita untuk makan sahur menjelang waktu fajar. Lalu yang ketiga ialah menyegerakan berbuka puasa. Jadi apabila kita telah mendengar azan berkumandang, maka segeralah berbuka meskipun hanya dengan segelas air. Lalu yang keempat ialah memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu dan tidak mengurangi pahalanya orang tersebut. Jadi kita diusahakan untuk memberikan makanan atau minuman pada orang yang berpuasa meskipun hanya segelas air atau sebutir kurma. Nah, lalu yang keempat ialah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya pada setiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril alaihi salam selalu menemui Rasulullah SAW dan beliau mengajak Rasulullah untuk bertadarus bersama. Lalu yang kelima ialah memperbanyak sedekah. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya akan berlipat ganda. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Lalu, yang terakhir ialah meninggalkan nafsu dan syahwat. Teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata puasa itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Apa saja? Yang pertama, menyehatkan jantung. Puasa ternyata sudah dikaitkan dengan kondisi kesehatan organ jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sebulan sekali memiliki resiko 58% lebih rendah terkena penyakit jantung. Orang yang puasa itu memiliki jantung yang lebih sehat dibanding yang tidak berpuasa. Nah, selain itu, puasa juga disebut mampu mengurangi resistensi insulin. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes menyerang. Lalu, yang kedua ialah menurunkan resiko kanker. Puasa juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit kanker. Itu terjadi karena selama puasa, laju pembelahan sel dalam tubuh akan berkurang. Kondisi tersebut dibarengi dengan menurunnya pertumbuhan sel akibat terbatasnya asupan. Namun, ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Lalu, yang ketiga ialah mengurangi resiko terinfeksi penyakit. Jika diiringi dengan pola makan sehat, puasa bisa membantu menjauhkan berbagai penyakit. Rutin berpuasa dengan benar itu dapat membantu memperbaiki kondisi radang sendi, radang usus besar, dan penyakit kulit.
seperti eksim dan psoriasis. Lalu yang keempat ialah mendapatkan berat badan ideal. Pembakaran lemak menjadi energi, membantu mengurangi berat badan. Itu yang kemudian membuat puasa bisa memberi dampak berupa penurunan berat badan. Selain membantu mewujudkan berat badan ideal, penurunan berat badan juga baik untuk mengendalikan diabetes dan tekanan darah. Namun hati-hati, berat badan bisa kembali naik bahkan lebih dari sebelumnya jika pola makan kita tidak dikontrol. Ini bisa terjadi jika teman-teman terbiasa mengonsumsi makanan sembarangan saat sahur dan berbuka puasa, terutama makanan berlemak, manis, goreng-gorengan yang kerap menjadi menu pembuka sebelum menyantap makanan berat. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang pertama, sengaja makan dan minum. 2. Sengaja muntah. 3. Berhubungan badan. 4. Sengaja mengeluarkan sperma. 5. Memasukkan sesuatu ke rongga mulut. Dan 6. Keluar darah haid dan nifas. Jadi, jika seseorang melakukan salah satu dari 6 hal tersebut, maka puasanya jadi batal dan wajib menggantinya di hari yang lain. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.